Eliza Saitumar, Ibu Leli Surya Dharma, Ibu Putri Malek Raden, dan ketua dan perwakilan dari BPT yaitu Bapak Yusuf. Terima kasih juga saya mewakili dari Bundane kepada ketua panitia dan kepada seluruh peserta pada hari ini yang semangat luar biasa. Alhamdulillah. Baik, silakan slide-nya dimulai. Ibu-ibu, nanti untuk pelatihan sama Bundane, saya hanya sedikit menyampaikan pengantar istilah-istilah maupun kegiatan-kegiatan pelatihan dari Departemen Ranu. Kajian pendahuluan, pernah dengar ya? Kalau di Aceh itu kalau ada pengantin masuk ada tari ramuk lampuan ya. Itu adalah maknanya itu adalah ramuk itu siri, lam itu di dalam, puan itu wadah. Jadi saya bacakan sedikit. Jadi fungsinya ramuk lampuan ini biasanya digunakan oleh adat orang Aceh itu untuk berbagai macam acara. Berfungsi untuk acara adat istiadat dalam perkawinan, penghormatan, memuliakan tamu, sajian hidangan, siap santap. Jadi kalau misalnya orang zaman dulu ya Bu, ada itu nanti disajikan untuk disantap. Untuk apa Bu? Tadi kata Ibu untuk menguatkan gigi ya. Berfungsi juga untuk dekorasi ruangan, baik hiasan juga aromaterapi yang diletakkan di atas meja, bisa di resepsionis, di nakas, sampai tempat tidur atau tempat tidur pengantin dan segala macam. Ya, silakan. Oke, ini adalah sekilas saja macam-macam nama dari ranuk lampuan. Ada ranuk bage, ranuk mame, ranuk masak, yaitu sirih manis atau siap santap. Gitu. Biasanya isinya apa Bundane itu namanya? Pinang yang dimasak. Yang sudah dimasak dengan gula, dengan jintan ya, jintan, ada manis jintan, dan apa lagi? Gemuju. Jadi dimasak, ada sedikit gambir di situ, ada kabut sirih di situ. Jadi gemuju itu harus dimasak ya, untuk resep nanti sebenarnya saya. Jadi itu siap disantap. Lalu ranuk gure nomor 2 semakin nggak bisa baca. Ranuk gure. Ya, ini adalah seri untuk hadiah para guru mengaji. Untuk orang lain. Tapi ini untuk resep ya. Siapa yang sudah Bu? Yang ketiga ranuk pemulia jami untuk pemuliaan tamu. Yang keempat ranuk carau untuk melihat calon saya langsung dikoreksi. Maafkan lahir batin. Oke. Yang kelima apa Bu? Ranuk. Ini untuk siri melamar anak darah. Yang keenam siri undangan dan tamu. Yang ketujuh ranuk siri mengundang acara. Yang kedelapan siri untuk tempat mas kawin. Yang kesembilan ranuk bate untuk tukar tempat gitu ya, untuk melakukan siri pada saat mengantar pengantin laki-laki. Yang ke-10 ranuk bate untuk tukar bate ranuk untuk pengantin perempuannya. Lalu yang ke-11 saya biar tadi koreksi jadi ibu yang nah lalu untuk yang ke-12 sebetulnya ada Ibu, ranuk lampuan itu biasanya kita sebut-sebut aja ya, ranuk lampuan. Tapi apa itu maknanya? Ada yang tahu? Ada yang tahu ranuk lampuan? Ranuk lampuan itu sirih yang biasanya kalau ada upacara-upacara itu penari itu membawa sirih itu yang siap santap sebenarnya ranuk lampuan ya. Jadi harus cari ada satu penari yang menyilakan datang memberikan kepada para tamu, terutama tamu VIP misalnya, untuk langsung disantap. saya ibu-ibu saya teruskan
variasi. Jadi bisa kadang bundane itu buat bentuknya jadi sirih, jadi mengketup, jadi bunga besar gitu ya. Nanti ada kita lihat. Jadi saya itu Dari tahun 19 tahun 1982 ya, udah lama banget. Dan ya, inilah perjalanan bundane. Di sini di Banda Aceh ketemu Presiden Bapak Yudhoyono dalam meresmikan pameran Pekan Budaya Aceh di Banda Aceh. Nah ini ada tempat ya Gerikai namanya. Itu adalah biasanya yang pakai itu adalah pocun-pocun ya. Sebenarnya sekarang udah boleh siapa aja ya kan. Cuma budaya kita itu selalu menampilkan yang istimewa, itu orang-orang yang istimewa juga gitu ya. Kita merayakan di situ. Saya sebenarnya dalam hal lagi menyusun buku Ranu Lampuan. Jadi ini saya tampilkan itu. Mau nanti bisa datang. Oke, ini dengan Bu Liza nanti doakan saja. Jadi saya ini adalah wali kota Banda Banda Aceh. Aceh. Ya. Nah ini yang di tengah-tengah Bundane sama Bu Liza ini Yang tertutup. lampuan yang berbentuk Yang tertutup. ya, yang bentuk modifikasi. Nah ini adalah penyerahan yang ini ya Bu ya. Ada wali kota Banda Orangnya kan nggak kelihatan gitu. Ya gelap kalau dibantu diapain. Makanya nggak selamanya di shoot ke situ. Iya nanti Nah ini udah adalah banyak di sini ngeliatin PPT dulu padahal lagi jelasin PPT apa acara Mesinju untuk keluarga Bapak Putih waktu itu beliau mendapat musibah. Oke, lanjut ya. Nah, ini acara lamaran anak Aceh. Yang ciri khas dari Aceh Pidi ya. Ibu saya mau tanya Aceh Pidi siapa ibu Aceh Pidi? Jadi sulamannya ya ibu biar tahu ya. Sulamannya saya datang banyak orang pengrajin di sana. Saya minta. iya karena miring kan ininya. Gimana ngatasinya dia? Ngatasinya gimana? Ini harus lurus nggak bisa udah apain Ranu Bungko, udah ini kan udah mentok ke bawah kecuali ke sini kita buat sedemikian kecuali ke rupa sini untuk atau enggak ininya yang diberikan kecil kepada tamu terhormat. Ya. Waktu itu kita bikin ini di Banda Aceh, ya. Kita berikan kepada Ibu Darwati, ya. Waktu itu beliau masih gubernur. ini yang maksudnya full Dan itu untuk apa namanya Ranu, iya tahu Ranu bentuk nanas. Bentuk nanas. Itu kalau ditaruh Bang Le, di Bang Le. samping pelaminan kiri kanan bagus ya. Bagus. Lanjut ya. Bukan sekolah itu. Nah, ini yang rangkaian abjad. Nah, saya sedang membuat buku rangkaian bunga yang berbaca abjad. Lagi jalan. Rangkaian sirih Nggak ada warna dikasih itu ya? dengan rangkaian abjad progres. Ya. Jadi di situ ada sirihnya, ada sirih, ada pinang, ada apa. Kita bentuk ini dekorasi. Ada kereta kota itu. Ibu ini siri semua ini. Yang merah-merah itu bawa bunga mawar, tapi Di bawahnya siri ini. Itu tadi Kalau ini kita merasa belajar ngambil ini. yang apa ya? nanti ibu-ibu semua bisa merangkai dan membuat lipatan yang di tengah itu loh, yang lima itu Apalagi lampunya dimatikan dimakan sebagai sudut lima itu. Jadi kelopak bunga ya, yang paling fokus gitu ya. Jadi antara lipatan lesago, lipatan mata bawah ditambah dengan lipatan bukula, itulah jadinya. Nah itu yang akan diabadikan di dalam satu buku. Nah ini biasa jadi antara pengantin yang biasa. Nah di tengah-tengah itu ada randuk yang ada emasnya. Jadi kalau mau antar pengantin ada emasnya di sini. Di dalam situ. Emas untuk tangan mahar ya. Nah, ini adalah hiasan saja ya. Rangkaian tradisional dicampur dengan dekorasi.
Bandung gitu. Nah, ibu Ibu Ente Dewa Brata itu adalah perangkai istana waktu zaman Pak Harto ya sama Bu Tien. Nah, jadi kita itu dikenal oleh Ibu Ente Dewa Brata di dalam peristiwa pameran demi pameran. Tiap tahun ada pameran. Nah, kali ini pameran seluruh Indonesia menampilkan daerahnya masing-masing. Nah, saya menampilkan daerah Aceh yang seperti ini. Nah, ternyata alhamdulillah Ibu Ente Dewa Brata itu menilai ini lain dari yang lain. Sirih bisa dilipat-lipat sehingga jadi satu rangkaian bagus di rumah, bagus di mana-mana, di tempat tidur dijadikan tempat. Itu nanti kalimat-kalimat yang ada di kertas-kertas itu adalah seperti kita mendidik orang membaca itu, mendidik orang untuk mengenal budaya Aceh. Filosofinya ibu. Ya, jadi makanya dibikin di situ penampil terbaik. Saya sendiri nggak pernah tahu ya bahwa saya bikin itu untuk dilomba-lombakan begitu. Ternyata mereka menilainya karena yang kita buat itu adalah membangun kembali budaya-budaya yang sudah terlupakan. Nah, ini Ibu Ainul Mardiah. Ibu Ainul Mardiah itu camat Pulau Sabang waktu itu. Camat Pulau Sabang, dia melihat saya merangkai. Dia bilang, Bu Elti nanti bikin acara di Sabang ya, di tempat saya gitu. Beliau camat di sana. Kemudian saya ikutin kemauan beliau. Nah, dari sana saya ikut ajarin juga merangkai bunga, merangkai sirih, dan lipatan-lipatan yang sudut limanya itu saya bawa terus kemana pergi. Kalau yang awal tadi merah ya ibu, ini sekarang sama bunda dijadikan kuning makanya. Ya, itu dia. Itu huruf apa Bu? Ibu tahu nggak itu huruf apa? Huruf C sebenarnya. Ya. C itu kita bawa ke bunga yang paling bawah itu, di bawah semua itu. Jadi huruf C. Jadi C balik dikit lagi di bawah C. Di tengah-tengah itulah ada. Nah, itu perlu juga dipelajari ya. Jadi ibu-ibu cerdas nanti dalam V kalau V itu dia lurusin. Nah, dia nggak melengkung ya. Nah, ini dia. Ini yang di Bupati Aceh Timur, Ibu Wati Azman memanfaatkan saya ada di sana. Minta tolong ibu Wati tolong bikinkan rangkaian sini. Saya perkenalkan rangkaian itulah buah lamai itu. Ini namanya buah lamai itu. Yang di kelapa itu buah lamai. Jadi antara segitiga lipatan wane sama lipatan bukula ya. Nah, itu jadilah satu kelopak dan bisa diberikan bunga. Bunganya bunga sok, bunga taman. Nah, ini saya selalu memesan pinang manis ya di Banda Aceh ya, di pinggir masjid Raya ya. Dan saya bawa juga beliau ke TVRI. Waktu itu saya diminta menampilkan di TVRI, beliau saya bawa karena sekalian. Kemudian itu yang di sana, nah itu ada di Pendopo waktu itu lalu mame ya lakukan itu rapat ya di kebun murah itu rapat saya tahu itu habis Bu karena bisa dimakan semua ya yang di dalam bukula itu juga pinang manis ya. Jadi itulah yang buat orang bagaimana cara buatnya. Nah, itulah nanti ada di dalam buku yang saya bikin ya. Tunggu saja. Doakan ya, ibu. Mau nggak? mau. Jadi ceritanya Mbak Ibu, Bunda Neni insya Allah mau buat buku yang berikutnya ya, sebetulnya udah ada tentang khusus melipat sirih. Dan yang saya kenal dari Bunda Neni orangnya bersih banget. Jadi nggak bakal sakit perut insya Allah kalau makan yang Bunda Neni lipat-lipat. Makanya tangannya harus bersih, daunnya harus bersih, pinangnya juga harus masak gitu ya. Jadi itu sekilas aja Ibu. Nanti kita bahas lagi di akhir
waktu itu saya juga disaksikan oleh Ibu Darwati. Tahun 80-an ya, benar. Ya, enggak, waktu itu ini saya mencontohkan bagaimana wanginya daun sirih, ya, dicampur pinang, ya itu kita makan tidak sakit perut, ya. Siapa yang sakit gigi itu ibu tumbuk karena giginya lagi sakit nggak bisa punya ya, tumbuk kemudian dikasih air panas, dibiarkan sebentar, minum, kumur-kumur. Nah itu ya. Jadi itu kita nggak sekedar menampilkan rangkaian-rangkaian saja. Jadi filosofinya itu yang harus kita angkat kembali ke permukaan. Karena nanti Aceh hilang, budayanya hilang. Adanya di pelosok-pelosok misalnya di Aceh Selatan, ya kan? Siapa yang mau ke sana? Gak ada yang lihat kan? Mereka punya adat bagus, tapi nggak mau ada yang angkat ke permukaan, nggak ada. Nah saya kebetulan memang pecinta flora, ya. Flora Indonesia bukan bunga aja, flora itu sirih, jamur, ya kan? Daun-daunan semuanya bagus kan sekarang daun-daunan. Kita kayak daun-daunan. Kalau ibu-ibu mau di rumah mau rapi rumahnya, daun-daun yang ada di taman juga bisa bu ditancap-tancap. Ibu-ibu nggak usah repot cara merangkai bunga itu, ikebana, ya Jepang. Apa itu ibu ikebana itu? Ikebana itu adalah rangkaian Jepang. Alirannya banyak, ribuan. Yang paling tua itu namanya Ikenobu. Ikebana, Ikenobu, ya. Itu bisnis apa namanya? Dia udah almarhum sekarang. Jadi Ikebana itu banyak aliran. Ikenobu, Sogetsu, Ichio, terus Ishuryu itu yang modern ya kan. Nah, saya memperkenalkan diri di gaya Eropa waktu itu gaya Eropa saya belajar saya sastra. Kemudian ada ujian sastra gaya Jepang alirannya macam-macam. Saya ikutin semuanya. Saya akan ingin tahu bagaimana caranya orang Jepang itu memperlakukan tanaman-tanaman itu. Yang Ikenobu yang saya kagum, rangkai yang tadinya lurus, kemudian tangannya pelan-pelan diurut-urut, rangkainya jadi bentuk yang dia inginkan. Saya belajar di situ Ikenobu. Kemudian saya belajar di Sogetsu, agak modern sedikit, Ichio lebih modern, Ishuryu lebih modern lagi. Jadi otak saya juga penuh dengan gaya-gaya Jepang, ya. Nah, jadi dengan adanya ini nggak sanggup lagi mikir, kebanyakan semua ijazah itu saya ikutin. Setelah itu saya nggak bisa begini diam-diam aja. Tiap tahun ada lomba merangkai bunga. Nah, saya ikutin tuh aliran-aliran itu. Saya komunikasikan ini. Jadi kreasi-kreasinya timbul terus karena banyak sekali di kepala saya. Udah gitu saya bikinlah rangkaian lomba-lomba itu dengan kreasi abjad. Kenapa abjad? Karena di gaya Eropa itu mereka memakai bentuk-bentuk abjad yang kita bisa dilihat ada segi 4, ada segi 3 sama kaki, ada yang diagonal, ada yang vertikal, ada yang horizontal. Nah itu pusing saya kok, benar-benar saya pusing. Bagaimana caranya saya bisa menampilkan ini semua atas nama Indonesia. Nah di situ Indonesia jadi punya nama sendiri dengan Ikebana dengan Eropa. Saya buat buku namanya Seni Cipta Merangkai Flora. Flora ya Bu. Flora itu apa? Tumbuh-tumbuhan, segalanya yang bisa dirangkai itu flora namanya. Ya. Rangkainya, daunnya, bunganya, bijinya, flora semuanya. Nah itu kan rangkai flora Indonesia. Nah, itu sejarahnya tentang saya. Nah, kita ini persiapan
Udah di grup ya? Udah ya, di grup ya. Ini saya cuma sedikit memutar aja. Ini yang kita persiapkan. Udah ada yang ibu? Ya. Oke. Yang ini contoh-contohnya aja. Sebenarnya pernah merangkai di berbagai macam kuan-kuan ini, wadah-wadah ini. Lalu ini melengkapi isian lipat pengganti. Ibu-ibu lihat ya, nanti kalau udah lihat baru ngobrol. Nanti Bunda Neng ini punya tempatnya ini kebetulan panitia ada yang membawa ini, ada yang membawa tempat ini, intinya ada tempat asli dari Aceh, nanti ada ibu-ibu di syuting ya sama Bunda Neng. Nah ini satu siri, siap semua? Ada panitia, sebetulnya panitia menyiapkan. Yang nomor 2 ini pinang manis, nah ini yang sudah dimasak ya Bunda Neng ya. Ya. Lalu yang ketiga ini pinang yang segar, yang keempat adalah kapur siri, yang 5 gambir, ini 6 tembakau iris. Itu kayak nggak ada hari ini tembakau iris. Tembakau itu yang udah diiris biasanya ibu-ibu yang nenek-nenek zaman dulu tuh ya. Ya, dimasukkan ya. Di sela-selanya bibir, di atas besi. Biasanya itu mereka sikat giginya pakai jadi itu selain mengeluarkan gusi, gigi, dan itu ya membuat suami-suami pada senang sama istrinya karena wangi ya. Lalu ada cengkeh begitu ya. Kita lanjut ya ibu. Nah ini adalah bunga pelengkapnya. Ibu udah pada siap belum bunga pelengkapnya? Ya nanti yang belum bawa, ada yang siap bawa. Nanti Ya dikasih itu bagus tuh ya. Nanti tanya Bunda Neng ini bagusnya bagaimana, diletakkan di mana ya silakan. Oke. Ini ornamennya kurang lebih seperti ini. Kemarin saya selalu bilang suruh bawa lidi yang lemas. Kenapa lidi yang lemas? Biar bisa dipakai, tidak pas. Kalau yang keras, kalau dilipat patah 2, ya kan? Kalau yang lemas itu dia ikut ya. Itu sebagai apa Bu? Sebagai pengganti jarum betul. Ibu lihat kan bentuknya kayak huruf V. Nah ini adalah lidi yang lemes di kotek, tapi nggak sampai lepas, nggak sampai ke belakang adanya. Kemarin itu ada ibu-ibu yang nanya, kayaknya saya punya tusuk gigi ya, boleh nggak? Boleh kalau nggak patah ya. Takutnya nanti kalau tusuk giginya masuk, nanti daun cirinya lepas lagi. Nggak ada. Yuk lanjut ya. Ini ornamennya. Lalu yang ini kalau misalnya ibu nggak sempat nggak apa-apa, tapi yang sudah persiapan alhamdulillah memilah antara daun sirih segar dan Ibu-ibu kayu juga ya. Ini nanti saya nggak ulangin lagi ya waktu praktek. Jadi Bunda Neng ini nanti praktek di depan sana itu adalah sirih yang ceritanya kalau untuk kasih ke orang ibu jangan kasih yang dari pasar harus dicuci dulu, dicuci bersih, tiriskan. Kemarin ada tuh di blog, ada yang sudah dicuci tuh, masya Allah luar biasa semangat itu ibu-ibunya ya. Nah itu sirihnya dicuci dulu, bilas bersih, ditiriskan, dilap-lap lagi, udah kayak makanan ya. Biarkan lemas lagi, baru dilipat. Jangan habis dicuci kan biasanya keras ya. Nah, itu biarkan dulu lemas, baru dilipat. Dan diperlakukan ya seperti itu. Ya, pas dilipat nggak patah gitu, jadi dibiarkan lemas. Itu ada 2 macam. Yang hijau, ada ciri yang kuning. Kita lihat tadi peserta yang sebelah sana, ada yang bawa sirih warnanya kuning. Kita bilang dulu nih, Yang hijau ya, yang hijau. nah ini yang hijau. Nah ini saya cuma sekedar contoh aja dari Bunda Neng. Misalnya nih, kalau yang besar-besar semua di daerahku, karena apa? Nanti ketika kita melipat, ukurannya sama, itu kelihatannya rapi, cantik, tertata gitu. Itu intinya. Oke, ini sekarang kita sudah masuk pelatihan. Siap-siap ibu-ibu panitia, nanti setelah ini boleh dikasih ya. Nah, ini adalah teknik melipat bukulah. Nah, ibu-ibu kalau mau praktek langsung ke sini sekarang boleh, tapi nggak cukup waktu kali ya, karena kan istirahat mau makan siang dan sholat. Nah, ini saya jelaskan dulu sedikit.
sama Bunda Nek. Ya. Nah, nomor 1 ini kita taruh dulu di atas daun yang sudah tadi ya, Bu, dilipat, dibersihkan, ditiris, dikelat, dibuang tangkainya, ujungnya, cekrek gitu. Nah, lalu ini yang pertama adalah memoles siri, kapur. Di atas siri, lalu yang kedua gambir, Banyak-banyak lalu yang ketiga pinang, dan kemudian yang kelima, yang kelima itu lipat sebelah kirinya dulu ya. Lipat dulu sebelah kirinya, sebelah kiri, lalu sebelah kanannya. Nanti udah bentuknya seperti ini nih, kayak corong. Baru ditutup bagian atasnya seperti ini. Yang sebelah luar, tadinya sebelah luar dilipat ke dalam. Tukar. Jadi yang nanti dipajang itu bagian bawah daunnya sebetulnya. Ya. Nah, jadilah nanti lalu disemat seperti ini. Bukula itu sebetulnya nasi bungkus ya. Itu nama saja, Bu, nama saja ya, karena Nama saja gitu ya. Bukula itu kalau kita balik kan 4 segi itu ya cakep Ya, ya. bawahnya bagus tuh segi 4 yang pasti ibu bentuk supaya siri ini pas dilipat segi 4 dan disemat dengan cengkeh. Kalau sementara kita belum semat dengan cengkeh, itulah yang tadi ide itu. Sementara ini ada dia. Nah ini kita bikin banyak, kalau perlu bisa sekali bikin banyak gitu. Baru kita alihkan lagi ke kulit yang lipatan yang lainnya. Ini yang tahap selanjutnya tadi setelah kita sudah buat yang bukula tadi, model bukula, lalu kita buat lagi ini yang segitiga. Ini kombinasi ya. Ini tahap untuk membuat yang Bu Hane bilang tadi Kelopak 5. Kelopak 5. Ya, Itu untuk ini tahap fokus ya. gabungannya. Nah, lebar dulu daunnya, lebar bentarnya ya. Ditutup 2, lipat lagi kiri kanan, dikasih segitiganya dikit, masukkan bukulah yang belum dikasih cengkeh, ya. Lalu ditutup dulu kiri kanan, kasih cengkeh dan boleh disusun di tempatnya, cuma buat ditaruh aja dulu gitu. Nanti kalau untuk menangkapnya lebih rapi bisa ke Gunane. Oke, ini sudah. Gantung di sini bisa nggak? Ya, untuk ini. Bisa nggak gantung? Oke. Kepada panitia silakan dibagikan untuk sirinya dan persiapan Gunane Jangan kena muka orang. Ibu-ibu, dari saya sekian, nanti bisa dilanjutkan oleh Gunane